apakah ajaran Islam itu berkuasa? Yang kedua, apakah ajaran Islam itu sesama Islam dapat menolong kepada orang lain tidak dapat menolong? Bagaimana, brother? Cukup? Oke, terima kasih. Ya, memang lucu pertanyaannya, tapi ini hati-hati. Iya, silakan didengarkan, Bang. Baik. Ajaran Islam itu artinya ketetapan dari Islam. Ketetapan dari Islam itu salah satunya adalah bertuhankan satu Tuhan. Apa ini? Apa ini? Berisi, Mas Fandi. Apa ini? Fandi. Waduh, host. Ya. Bertuhankan satu Tuhan. Pertanyaan saya, brother, apakah ajaran Islam itu berkuasa? Ya, sabar Bang, kan saya belum selesai, Bang. Sabar ya. Jadi ajaran Islam itu adalah ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Lalu kemudian ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diajarkan kepada orang-orang Quraisy. Alhamdulillah, orang Quraisy kemudian menerima ajaran tersebut. Sejazirah Arab berkuasa menjadikan Islam menjadikan kemudian sejazirah Arab itu menjadi pemeluknya. Itu yang pertama. Kedua, ketika Islam ini datang membawa sebuah kitab bernama Al-Quran dalam bahasa Arab, Lughatul Arabiyyah, tak ada bahasa di atas muka bumi ini yang mampu menggantikan kedudukannya. Al-Quran kemanapun pergi berkuasa menggunakan bahasa dari aslinya, tidak pernah dirubah oleh bahasa dimanapun dia berada. Yang ketiga, di Indonesia kita ini, di Indonesia, sebelum Indonesia merdeka, sebelum Islam itu masuk, warga yang ada menjadi pribumi di Nusantara ini itu kemudian menyembah banyak roh, menyembah banyak sembahan-sembahan, banyak dewa-dewa. Begitu kemudian Islam datang, mereka digiring untuk menyembah hanya kepada satu Tuhan. Nah, kemudian dasar negaranya satu Tuhan, diganti jadi satu Tuhan. Bahkan saking kuasanya Islam itu, orang yang tadinya menyembah teos, menyembah dewa, tiba-tiba begitu bertemu dengan umat Islam, mereka kemudian tunduk dan menggunakan kata Allah juga di dalam Bible-nya. Kenapa? Karena mereka tidak berkuasa berhadapan dengan ajaran agama Islam. Saya kira itu fakta real yang ada di atas muka bumi ini yang tidak terbantahkan. Silakan. Oke, saya sangat mengerti dengan yang disampaikan oleh brother, dan saya itu sangat mengenal dengan baik gerunda-gerunda brother agama Islam. Mereka orang-orang soleh, anak-anak Tuhan yang baik. Tetapi jika saya itu berbicara kepada brother, saya itu berhak berkata kepada brother, ajaran agama Islam itu tidak berkuasa, karena brother itu tidak tepat menjawabnya. Oke, lanjut brother. Bukan tidak tepat, kapasitas Anda tidak ada ruang dalam otak Anda untuk menerima penjelasan saya. Itu fakta real. Begini brother, saya memang menyimak. Tidak ada kemudian kekuatan yang bisa membantah apa yang saya sampaikan, kecuali hanya kesombongan. Itu fakta. Indonesia berketuhanan yang Maha Esa itu dari Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Tidak ada yang bisa itu. Terus kalau kita berbicara mengenai kuasa di Nusantara ini, apa yang kemudian tidak dilakukan oleh negara ini yang tidak berdandaskan kepada Al-Quran? Sila pertama Al-Ikhlas, sila kedua An-Nahl ayat 30, sila ketiga Al-Hujurat ayat 13, sila keempat Asy-Syu'ara ayat 38, kemudian sila kelima Al-Maidah ayat 8. Jelas itu. Islam mampu menjadikan dirinya sebagai asas sebuah negara. Tuh, jelas itu. Kita itu tidak perlu berbicara panjang-panjang brother. Tetapi pertanyaan ketiga saya ingin melontarkan kepada brother supaya brother itu menangkap yang saya maksud. Apakah ajaran Islam itu dapat mengajarkan kepada orang lain dari manusia biasa menjadi orang majus? Lanjut, tolong dijawab brother. Al-Quran mengatakan kullil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauma bima kanu yaksibun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang kafir yang tidak takut kepada Allah dan tidak takut kepada hari-hari Allah, karena dia Allah akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.
Umat Islam itu sangat toleransi kepada orang-orang kafir. Islam itu kemudian menerima keberadaan orang-orang kafir, tidak menjadikan mereka menjadi Islam. Tak ada perintah di dalam Al-Quran, jadikanlah mereka menjadi umatku, jadikanlah mereka menjadi Islam, jadikanlah mereka menjadi pengikutku, jadi muridku. Tak ada dalam Islam seperti itu. Lakum dinukum waliyadin. Silakan dengan agamamu, kami dengan agama kami. Itu di Islam. Justru banyak yang memeluk Islam bukan karena diperangi, tetapi karena mereka melihat kebenaran Islam. Indonesia tak ada yang memerangi Indonesia sampai Indonesia mayoritas Islam. Berbeda dengan agama yang mengatakan dirinya kasih, menjajah selama tiga abad lebih, tapi tetap aja minoritas. Kenapa? Karena aura yang dibawa adalah bukan aura kasih, cuman di mulut kasih, tapi implementasinya adalah agama yang sangat beringas. Islam masuk ke Nusantara ini abad ke-8. Independen yang Anda sampaikan tidak sama sekali memiliki hikmat. Jadi, saya belum bertanya. Jangan terlalu lebay. Cara yang biasa aja. Agama Kristen itu, ya, agama Kristen kuasanya apa? Dapat apa? Apa di Kristen? Apa yang di Kristen yang berasal dari Bibelnya yang bisa kita pakai di dalam kehidupan kita sebagai manusia? Tunjukkan saya apa? Ayo. Agama Kristen tidak membeda-bedakan suku, bangsa, manusia, untuk mengajarkan firman kepada manusia, untuk menyelamatkan manusia dari hidup kebinasaan. Ngomong apa? Maka ajaran agama Kristen itu berkuasa, tidak untuk menarik agama lain untuk masuk ke agama Kristen. Kata siapa? Kata siapa? 1 Korintus 9 nomor 21 sampai nomor 20 sampai 21. Diajarkan Kristen itu berpura-pura, mengelabui, menipu bahkan. Kata siapa? Jangan kau permalukan agamamu di sini. Ya, agamamu itu kalau tidak berpura-pura, agamamu kalau tidak berkamuflase, agamamu kalau tidak bunglon, tak ada yang mau ikut. Apa yang mau dikejar di agamamu? Gak ada keselamatan, tak ada. Apa coba? Contoh seperti begini, brother. Salah seorang orang yang dipilih oleh Tuhan Allah, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus itu bukan dikategorikan agama Kristen, ya, memang dia bukan Kristen. Menghidupkan, membangkitkan manusia dari antara orang mati. Ya, karena itu izin Maka Tuhan itu saya. ajaran Allah itu berkuasa. Iya, karena Tetapi itu izin Anda Tuhan saya. Membawakan agama Islam tidak berkuasa. Apa? Tidak dapat membuat manusia biasa menjadi majus. Kau ngomong apa? Kau ngomong apa? Yesus itu Islam. Yesus itu seorang Muslim. Yesus itu bukan Kristen. Kamu gak malu? Saudara gak malu? Yesus itu seorang Muslim. Dia anak yang soleh. Mana mungkin Yesus itu seorang Islam sedekat ibundanya, Ibrani 5 nomor 7. Kamu baca Ibrani 5 nomor 7. Kau baca, sedikit-sedikit kau belajar. Sedikit-sedikit kamu belajar. Sedikit-sedikit kau belajar Bible. Jangan kamu permanen. Jangan kau mengatakan bagaimana mungkin. Saudara, yang kita butuhkan itu ilmu, saudara, bukan suara. Diam tapi berilmu itu adalah emas, daripada Anda berkoar-koar tapi jahil. Itu namanya sampah. Paham? Ngomong itu pakai ilmu. Pakai itu ilmu kalau ada, dipakai itu ilmu kalau Anda. Yesus itu seorang Muslim. Dia saja namanya Yesus Juru Selamat. Dia Muslim. Apa yang mau Anda katakan kalau dia tidak Muslim? Semua yang dilakukan Yesus itu tanda-tanda sebagai seorang Muslim. Mana perbuatan Yesus yang menandakan dia Kristen? Ada? Tak ada. Tak ada. Sampai saudara ganti kelamin 4 kali pun, tak ada yang bisa Anda tunjukkan pada diri Yesus itu sebagai Kristen. Tak ada. Kamu tunjukkan semua perilaku Yesus. Semua perilaku Yesus itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang Muslim. Dari lahir usia 8 tahun dia sunat. Muslim dia, dia bukan Kristen. Kristen Galatia 5 nomor 2 tidak boleh bersunat. Coba, Yesus dari bayi sudah mempraktekkan dia seorang Muslim. Apa yang ada pada diri Yesus mempraktekkan kekristenan? Tak ada. Tak ada. Kristen itu agama dari Barat, bukan agamanya Yesus, bukan ajaran Yesus Kristen itu.
Kristen tanpa senjata, tanpa meriam, tanpa rudal, tanpa peluru tidak bisa menyebar ke seluruh bumi, nggak bisa. Nggak bisa Kristen itu. Tanpa kekuasaan politik, ekonomi, Kristen tak bisa menyebar. Ajaran. Ya, jangan dulu dong. Itu kan Saya potong. Saya bisa bicara nggak ini? Coba kamu tunjukkan satu ajaran Yesus yang mencerminkan kekristenan. Zuma. Ini siapa nih Zuma ini? Saya bisa bicara nggak? Coba kalian tunjukkan kepada dunia. Coba kalian tunjukkan kepada dunia satu perbuatan Yesus, satu amalan Yesus yang mencerminkan dia Kristen. Tunjukkan ke saya. Ya, silakan dijawab pakai data. Endra dulu silakan. Pakai data. Silakan Bang Endra. sebut Silakan. kepada saya salah satu ajaran Islam yang membuat berkuasa. Diskusi nih. Kamu itu ngomong apa? Indonesia Pancasila itu tunduk kepada Al-Quran. Kau nak dari mana rupanya? Ilmu setai kuku suara aja dibuat-buat seperti orang pintar. Bagi saya lu nihil. Sekarang silakan. Ini senada. maaf ya, Jawab dulu itu pertanyaan. saya Silakan. Kristen. Ya dijawab pertanyaannya. Silakan. Nah, saya mau sangkal aja pernyataan si Zuma ini, katanya Kristen tanpa peluru ya, tidak bisa berkembang ya gitu ya? Ya, betul. Tanpa penjajahan Kristen tidak bisa menyebar kemana-mana. Terus bagaimana dengan, kamu tahu nggak yang di Padang, Sumatera Barat, Perang Padri? Tahu? Tahu? Kau sudah belajar sejarah nggak Perang Padri itu? Sudah. Siapa pelakunya? Perang Padri, para ulama berserta melawan dengan penduduk, pemabok, pencuri, ya, pemburik dan seterusnya. Dari mana kau tahu pencuri? Sumatera Barat, dari Sumatera Barat, pencuri lah Sumatera Barat. Kau yang bilang ini Perang Padri yang kita cerita. Kamu belajar Bahlul. dulu. Kamu yang belajar. Yang diperangi, yang berperang di sana siapa? Tidak. Perang Padri itu. Yang berperang siapa di sana? Perang Padri. Kutanya kau. Pemimpinnya siapa? Pemimpin Perang Padri siapa? Enggak usah kau pura-pura. Kutanya dulu kau. Pemimpin. Kutanya dulu kau. Perang Padri itu latar belakangnya apa? Latar belakang Perang Padri itu apa? Jangan nampakkan kebodohanmu. Saya sedang bertanya samamu. Latar belakang Perang Padri itu apa? Jangan kalian mute karena domba orang Kristen itu melatar belakangi. Tidak. Jadi maksudmu? Tidak. Jadi di Padang Sumatera Barat Mana orang Kristen yang mengadu domba itu ulama dengan penduduk itu? Penduduk. sembarang kau. Sekarang Sumatera Barat. Sumatera Barat. Tantar. Senada diam dulu. Ini kalau secuil. Kesian ya. Diam dulu. Saya tahu berapa orang. Senada Kristen masuk Indonesia itu dengan cara apa? Jawab dulu. Kristen masuk Nusantara dengan cara apa? Jawab. Jangan kalian mute kan aku. Ya, Kristen masuk Nusantara dengan cara apa? Loh, banyak dong dengan cara berdagang, kan begitu. Yeay, berdagang. Dagang memalukan. Kalian yang memalukan itu membantai suku orang Sumatera Barat. Dasar berdagang. Dasar Bahlul. Padri itu terjadi karena apa? Adu domba yang dilakukan oleh Kristen Belanda. Sehingga antara ulama dan kaum adat itu berperang. Ayo silakan. Mana pendeta yang kita tunggu? Naik.